Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wal hikmah. Allahumma ighfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atina al-hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma ja'alna min ibadika alladhina ataitahum malan wa ilma wa hum yattaquna fihi rabbahum wa yasiluna fihi rahimahum wa ya'lamuna lillahi fihi haqqan. Allahumma ja'alna min akbar kibari rijalil a'malis saduqinal umana wa aba'an li amthalihim wa ja'alna min akbar kibaril ulama'i warasatil anbiya wa aba'an li amthalihim wa ja'alna min akbar kibari a'immatil ummah wa qadatiha wa ruwadihal udul wa aba'an li amthalihim wa ziyadah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situasi yang seperti sekarang sangat bermakna kita perbanyak syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat dan salam teruntuk bagi baginda uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kita rasakan ya, terutama ketika kita mengikuti media ya, kita komunikasi sehari-hari hampir semua terkait dengan orang sakit, bahkan saudara-saudara kita yang mendahului kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu catatan yang cukup menarik dan menggelitik, menggoda kita semuanya ya, tentunya jika saudara-saudara kita sudah ya pada kembali kepada Allah, kita pun akan kembali kepadanya. Hanya yang sangat menyedihkan bagi saya adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan ke dunia, itu beliau tidak ikut berbuat, tetapi harus nanggung dan mewarisi jahiliyah 600 tahun. Akumulasi dalam bentuk jahiliyah total, kesesatan yang luar biasa. Hanya tadi seperti yang disampaikan Ustadz Siddiq tadi itu, beliau mengajarkan satu kalimat yang penting. Doa beliau kepada Allah minta agar Al-Quran dijadikan sebagai musim semi bagi hati beliau. Dan beliau berinteraksi dengan semua persoalan dengan pendekatan qalbu, dengan pendekatan hati. Karena memang inilah yang bermanfaat. Ya, Allah sendiri ketika mau melihat kita, yang dilihat bukan tampang wajah kita,
Yang dilihat bukan pada fisik kita. Yang dilihat oleh Allah adalah kalbu kita. Dan apa yang ada di sana berupa iman, berupa hikmah-hikmah, cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapannya adalah kita bisa berinteraksi dengan semua persoalan. Kita jadikan sebagai bentuk pendekatan. Dan Rasulullah ingin agar kalbu beliau adalah musim semi melalui Al-Quran. Yang terjadi ketika beliau ketemu masyarakat yang jahiliyah, beliau tidak bersedih di sana, tidak berputus asa di sana. Justru beliau bisa berkiprah sangat luas dan bertumbuh. Dan orang-orang di sekitarnya pun berubah. Ketika melihat masyarakat yang tidak mengerjakan sholat, beliau bisa bertumbuh dengan subur di lingkungan itu dan menjadikan orang mau melaksanakan sholat. Di tengah-tengah pengangguran, di tengah-tengah kemiskinan, beliau subhanallah tumbuh subur di sana, bahkan berkembang layaknya musim semi sedemikian rupa dan mengubah semuanya melalui Al-Quranul Karim. Saya berharap Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi datang ke dunia penuh masalah. Dan ketika beliau harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua riwayat yang saya sangat senang sekali. Beliau mewariskan untuk kita dua hal. Jadi beliau kembali kepada Allah, rujuk ilallah, kembali. Siapapun berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan pernah sesat selamanya. Satu. Yang kedua, beliau menyampaikan, saya tinggalkan kalian kalau beliau datang umat berdiri di atas kegelapan. Ketika beliau harus pergi, meninggalkan umat ala mahajjatin bayda, lailuha kanahariha. Ya, dikatakan bahwa beliau ketika meninggalkan umat ini sudah berdiri tegak di atas ilmu, di atas hikmah yang serba cetha, serba jelas. Tidak menyisakan syubhat. Sampai digambarkan saking jelasnya urusan kaum muslimin, malamnya sama dengan siangnya. Nah, hari ini Bapak Ibu, banyak dari kita datang kondisi agama seperti ini. Terhina. Agama ini ditinggalkan. Al-Quran terhijrai. Dan kemudian pada meninggal, kondisi masih sama. Ya, na'udzubillah min dzalik. Pertanyaannya, lantas memang untuk apa kita lahir ke dunia ini? Jika kemudian kita kembali, kondisi dunia sama sekali tidak mengalami perubahan. Kita tidak meninggalkan efek. Saya kali mengingatkan terakhir. Haruslah kita meninggalkan bekas kebaikan sebelum kita meninggal dunia. Dan Bapak Ibu yang kita kerjakan setiap Selasa malam Rabu. Hampir 1 tahun kegiatan ini. Malam ini adalah pertemuan yang ke-40. Ya. Pertemuan yang ke-40. Dan saya berharap Bapak Ibu inilah sebuah usaha ikhtiar yang bisa kita lakukan. Meskipun ya, kita percaya insya Allah pada masa-masa yang akan datang banyak perbaikan yang bisa kita lakukan. Utamanya bagaimana agar forum kita ini efektif, efisien. Sedemikian rupa membekali teman-teman sekalian insya Allah tidak akan terjadi bahwa lahir di sebuah lingkungan dan kemudian meninggalkan lingkungan itu kembali kepada Allah dan belum terjadi perubahan apapun. Sekali lagi mari kita tekadkan na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari tidak meninggalkan bekas apapun. Gajah saja mati bisa meninggalkan gading. Ya. Singa, macan bisa meninggalkan anak. Meninggalkan belang. Dan manusia mati, saya berharap tidak meninggalkan sekedar nama. Ibrahim alaihissalam tidak meninggalkan sekedar nama. Nabi kita Muhammad SAW tidak meninggalkan. Ada sistem-sistemnya pendidikan tarbawi yang siapapun ya menjalankannya, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari jerih payah beliau-beliau semuanya.
Ya, Bapak Ibu sekali lagi mudah-mudahan keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera dipandu oleh Allah untuk bertanggung jawab memfakihkan dirinya tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala minimal dengan batas ma la yasaul muslim jahluhu di 3 bidang. Rukun iman yang 6 lengkap dengan dalilnya, rukun iman rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, dan kemudian tentang membangun keluarga. Dan itu modal kita insya Allah mengubah 40 rumah di depan kita, 40 rumah belakang, 40 rumah kanan, dan 40 rumah kiri. Jadi saya berharap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelum pandemi, saya sempat sama Bu Anis ya merencanakan untuk membuat agenda khusus untuk lingkungan ya. Tadi 40 ya, rumah di depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kanan, dan 40 rumah kiri, 160 rumah. Ya, kami membayangkan ya, menyederhanakan kurikulum Malaya Saul Muslim ini dan kita kemas menjadi kajian rutin bagi tetangga insya Allah, ya, termasuk untuk anak-anak, untuk remaja. Insya Allah kita akan bertekad apa yang kita bicarakan selama ini insya Allah akan mewujud ya. Dan saya berharap bisa menambahkan sesuatu untuk kehidupan ini tentunya dengan taufik dari Allah serta Nah, teman-teman sekalian, kita memasuki kajian kita ya, pertemuan yang ke-40 ini tentang al-qadar, iman kepada takdir ya. Iya, terkait dengan iman kepada takdir ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nanti kurang lebih ada 3 item ini. Definisinya, pengertiannya tentang iman dengan takdir itu apa. Kemudian nanti kita akan ada pendalaman lebih jauh insya Allah pada pertemuan yang akan datang tentang ghuluwul firaq fi babil qadar. Jadi ada sikap berlebih, ya, sikap berlebih sejumlah kelompok ya terhadap ada ekstrim kanan, nanti ada ekstrim kiri. Ya, ada kelompok di ujung kanan dan ada kelompok di ujung kiri dan tentunya tidak menguntungkan. Dan kemudian bagian yang ketiga ini yang insya Allah mewakili kita semuanya dan saya berharap kita dimudahkan oleh Allah ada pada posisi ini. Wasatiyah ya, wasatiyah dari kata wasat ya, pertengahan. Tentang moderasi ya, tentang moderat, sikap moderat ahli sunnah fi babil qadar. Dan bahkan saya berharap Bapak Ibu inilah nanti bagian dari buah ya, bagian dari buah kajian kita selama ini rukun iman yang 6 dan nanti insya Allah Ustaz Heru akan dengan bedahan kita, ayat dan hadis yang diambil dari kitab ini juga cuman dengan pendekatan kepada bedah ayat dan bedah hadisnya insya Allah. Nanti Bapak Ibu akan memberikan kepada kita seperangkat pengetahuan, seperangkat keyakinan yang dengan itu insya Allah kita akan dimudahkan nanti memahami, meyakini, dan kemudian menggunakan ya, kepercayaan iman kita kepada takdir ini memang real untuk mengubah. Ya, real untuk mengubah. Kayak Nabi dimunculkan di tengah masyarakat yang jahiliyah, subhanallah, item-item jahiliyahnya begitu banyak. Ya, begitu besar. Di antaranya diungkapkan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika beliau menyampaikan di hadapan Raja Najasyi. Ya, dulu kami begini. Kemudian datanglah seseorang yang kami kenal, ya, siapa dia, apa nasabnya, apa akhlaknya, dan mengajak kami kepada ABC. Subhanallah. Ada item-item banyak diangkat oleh beliau, ya, dan kemudian kondisi itu semuanya ternyata bukan takdir mati, bukan takdir yang absolut, yang tidak bisa diubah, bukan takdir yang sudah digembok mati, memang orang ditakdirkan kayak begitu. Ternyata semua takdir buruk itu
bisa diubah ya ke arah takdir yang baik. Ya, sama dengan ketika sahabat Umar ketika membatalkan kunjungan ke sebuah wilayah yang sedang kena pandemi, dan ketika kemudian ditegur oleh yang lain-lain apakah Umar mau berlari dari takdir, beliau dengan sangat tegas ya, tidak mengatakan tidak, tapi mengatakan iya. Iya, saya lari dari takdir sakit menuju takdir yang sehat. Nah, saya berharap Bapak Ibu janganlah keawaman ya. Ini kita jadikan sebagai takdir mati kita. Lahir awam dan mati dalam kondisi awam. Saya berharap pemahaman kita tentang takdir nanti memudahkan kita segera meninggalkan kelas awam ini, bergerak ke kelas santri, kelas talibul ilmi, dan bahkan kelas sebagai ulama. Karena kita ingin menghadirkan kita dengan performa terbaik ya dengan agama ini di tengah-tengah umat. Dan kita juga ingin menghadirkan keturunan kita lebih baik lagi insya Allah. Hal yang sama, janganlah kemudian kemiskinan, ketidakberdayaan, ini kita jadikan sebagai takdir selesai. Tidak, justru insya Allah semua kondisi kemiskinan, kekurangan, ketidakberdayaan ini dengan pemahaman kita tentang iman kepada takdir nanti sesuatu yang bisa diubah. Persis dulu ketika Rasulullah SAW mengajarkan, maukah kalian saya ajarkan satu bimbingan, satu amalan jika kalian lakukan, maka akan segera berubah nasib miskin kalian menjadi nasib kaya dan dermawan. Dan para sahabat bersemangat sekali untuk menerima ajaran bagaimana mengubah nasib miskin menjadi kaya dan dermawan itu. Ya, begitu pula tentang bagaimana dulu orang-orang kaum muslimin pada awalnya du'afa, ya, orang-orang lemah, dan bagaimana kemudian mereka menjemput ya dan melakukan ritual takdirnya untuk berubah menjadi bangsa yang sangat kuat. Dan tadi pagi di kajian ba'da subuh bedah 2 ayat, saya mengajak ya jamaah untuk yang bisa mengikuti kabar Turki, saya ajak untuk mengikuti kabar Turki karena menurut saya akan banyak terjadi peristiwa penting antara ya tahun ini sampai nanti 2023 ya, ketika Turki mengalami satu perubahan sejarah ya. Dulu di 1923 ya, ketika dipaksa harus menandatangani sebuah perjanjian yang sangat zalim pada posisi yang lemah-lemahnya, dan bagaimana kemudian bangsa yang pongah, orang-orang kafir itu memaksa Turki harus menghentikan sistem kekhilafahan dan disetujui. Harus mengasingkan khalifah dan disetujui. Harus melepas seluruh aset kekhilafahan ya di 2/3 dunia, dan itu pun terpaksa harus disetujui. Dan bagaimana Erdogan yang mendapatkan julukan dari banyak pihak sebagai Osmaniyun Judud, generasi Osman yang baru, bertekad mengambil kembali semua haknya yang hilang. Dan lebih banyak kerja-kerja silent, dan kita melihat nampaknya sudah dekat sekali kepada momen bagaimana Turki akan mengambil kembali peran kepemimpinannya minimal di 2/3 dunia insya Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya berharap kita perbaiki pemahaman kita tentang takdir ini, bukan untuk menjadi orang fatalis, menjadi orang yang tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berharap justru pemahaman kita kepada takdir ini membuat kita sangat kreatif, sangat aktif, sangat proaktif insya Allah untuk ya memanitiai dan mengambil inisiatif rangkaian program kita selenggarakan dalam rangka insya Allah menjemput takdir yang lebih baik. Itu yang tentunya kita inginkan. Ya, mulai Bapak Ibu kita lihat bagian pertama insya Allah dari 3 item yang akan dibahas oleh 2 penulis. Dan sampai hari ini saya melihat kitab ini dengan segala kesederhanaan yang membahas tentang takdir ini terbaik ya sampai hari ini. Saya pribadi melihat dari berbagai macam referensi, kitab ini terbaik, paling bagus meringkas tentang pemahaman tentang takdir. Semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT dan diantarkan memiliki pemahaman yang benar,
tentang takdir ini, bukan pemahaman yang pasif, bukan pemahaman yang mematikan kita semua, tetapi justru keyakinan dan pemahaman kita tentang takdir ini membuat kita bergerak dan menjadikan semua kerja-kerja harian, pekanan, bulanan, tahunan kita adalah bagian dari perangkat untuk mengubah takdir yang kita tidak ridha, belum puas ya, untuk menuju ke kelas yang lebih baik, insya Allah. Baik, kita lihat Bapak Ibu, inilah yang dipaparkan oleh dua ulama penulis kitab ini, Dr. Abdullah Musleh dan Dr. Salah Sawi. Ya, semoga beliau dua dipanjangkan usianya dan diberkahi, dijadikan berkah ilmu-ilmu beliau dan bermanfaat bagi semua orang. Bahkan saya berharap karena beliau masih hidup, kita bisa ketemu insya Allah, karena beliau orang yang memiliki ghirah yang sangat tinggi, kecemburuan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Di antaranya kemudian terlahir rumusan ma la yasa'ul muslim jahluhu ini. Iya. Apa yang dimaksud dengan iman kepada takdir? Al-imanu bil qadari. Wa nu'minu, kalau saya u'minu, kalau anta, kamu, tu'minu, wa nu'minu, dan kita, nahnu, kita semua, kita kaum muslimin, ahli sunnah, wa nu'minu bil qadari, terhadap qadar, terhadap takdir. Nanti qadar itu juga bermakna ukuran, Bapak Ibu. Ukuran-ukuran. Ya. Saya ingat dulu ketika proses pembangunan jalan tol Semarang-Bawen, ada jembatan panjang ya di daerah Lemahiran. Kebetulan dulu insinyurnya sangat muda ya, Mas Fajar. Itu sering ke rumah ya, ngaji ke rumah. Dan saya sempat nanya, Mas Fajar, jembatan sepanjang itu dirancang untuk bisa bertahan berapa lama? Kata beliau, insya Allah Ustadz, kami rancang elemen yang dibutuhkan dalam pembangunan jembatan yang kuat itu, kami rancang dia bisa bertahan sampai 100 tahun. Ya, tentunya sebuah bangunan yang dirancang untuk jangka panjang, nanti ada ukuran di masing-masing elemennya itu yang pas. Ya. Ketika dikehendaki yang pendek, ya nanti ada ukurannya ya, kayak dulu sering kali bangunan belum diresmikan sudah ambruk, itu ada kadarnya, ada ukuran-ukuran tertentu. Di jalan raya yang baru ya, baru dibuat ya, belum sampai setahun sudah pada rusak dan segala macamnya, ada kadarnya. Sebagaimana nanti ketika jalan raya dibangun oleh pihak asing yang memang mereka punya pengetahuan dan punya kadar bagaimana sesuatu bisa dibuat awet, itu sedemikian rupa ya. Nu'minu bil qadar, kita mengimani terhadap takdir, khairihi, takdir yang baik, wa syarrihi, syarr ya, jamaknya syurur, takdir buruk. Kita mengimani takdir baik dan takdir buruk minallahi ta'ala. Keduanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika, dan yang demikian itu bil imani, dengan cara mengimani. Mengimani apa? Bi annallaha, bahwa sesungguhnya. Jadi iman kepada takdir baik, takdir buruk itu dijelaskan di sini. Iman sesungguhnya Allah qad ahata ilmuhu. Ahata yuhitu itu melingkupi. Ya, meliputi ya, sesuatu yang dikasih bingkai itu sudah diihata. Jadi ada persoalan itu kadang didekati dengan satu pendekatan yang tidak utuh. Itu namanya tidak ihata. Sesuatu yang dibahas dan diangkat secara menyeluruh dari berbagai sisinya, berbagai aspeknya, itu namanya ihata. Ya. Kata Nabi kepada Bani Sauban yang dulu kepengen masuk Islam tetapi bersyarat ya, tidak diterima oleh Nabi baiatnya, tidak diterima oleh Nabi ya Muhammad SAW Islam mereka. Ya. Dikatakan agama ini tidak bisa ditolong kecuali oleh orang yang menolongnya secara utuh.
ahata bijami'i jawanibih. Diterima total gitu ya. Hanya mereka saja yang bisa menolong agama ini. Ya, ketika orang hanya mengambil yang dia suka dan dia tolak, dia tinggalkan yang dia mengklaim tidak mampu, dia mengklaim tidak bisa, mengklaim tidak suka dan segala macamnya, tidak akan pernah ya kelompok seperti itu menolong agama ini. Kata Rasulullah, "Inna hadzal din la yansuruhu illa man hatahu min jami'i jawanibih." Agama ini tidak akan ditolong kecuali oleh mereka yang mampu ihatah. Ya, memahami agama ini secara menyeluruh dan memperjuangkannya juga secara menyeluruh. Maka di sini disebutkan iman kepada takdir baik dan buruk dari Allah itu adalah mengimani bahwa ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, itu ahata bikulli syai', menjangkau, meliputi segala sesuatu. Ya, ini bagian satu Bapak Ibu. Catat, bagian satu dari iman kepada takdir adalah meyakini ilmu Allah itu meliputi, menjangkau segala sesuatu. Bikulli syai'in. Ini nakirah Bapak Ibu. Tidak ada persoalan sekecil apapun, seremeh apapun, kecuali ilmu Allah menjangkau itu dan meliputi itu semuanya. Sebagaimana tidak ada persoalan yang besar, paling raksasa bagi kita tentunya, ya, kecuali bahwa ilmu Allah menjangkau itu semua. Nah, antara yang paling kecil dan paling besar, semuanya dalam jangkauan ilmu Allah. Ini menarik Bapak Ibu. Perangkat pertama mengubah takdir nanti adalah ada pada ilmu. Rukun pertama takdir nanti ada pada ilmu. Maka siapapun yang ingin mengubah nasibnya, mengubah kondisinya, jangan dikasih modal uang. Bukan itu, ya. Karena itu ketika Nabi kita Muhammad SAW diharapkan diutusnya beliau mengubah jahiliyah total. Jahiliyah 100% sedemikian rupa, ya. 100 karat kesesatan 100 karat itu, maka jika diharapkan seseorang punya efek perubahan besar, tidak ada lain kecuali pintu pertamanya adalah ilmu. Dan ilmu adalah ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Nah, nanti Allah akan mensosialisasikan ilmunya melalui ucapan-ucapannya. Melalui firman-firmannya. Nggak akan tahu kita tentang ilmu sesuatu kecuali melalui apa yang diucapkan oleh Allah. Dan Al-Quranul Karim adalah kalamullah yang akan menyodorkan kepada kita semua jenis ilmu yang kita butuhkan insya Allah untuk ya, memahami takdir dan bahkan mengubah takdir yang ingin kita ubah insya Allah. Ya, setidaknya mengubah itu adalah sudah baik, dinaikkan lebih baik. Dinaikkan lebih baik lagi, dinaikkan lebih baik lagi, sampai menjadi yang terbaik, insya Allah. Ya, Bapak Ibu, maka bagian terpenting pertama terkait mengimani takdir baik dan takdir buruk ya dari Allah itu adalah mengimani bahwa ilmunya Allah, ya, bi annallaha qad ahata ilmuhu, bahwa Allah itu ilmunya ahata meliputi bi kulli syai'in, segala sesuatu detail rinci. Masya Allah. Bikulli syai'an. Satu. Yang kedua, wa kataba fil lauhi kulla syai'an. Wa kataba fil lauhi kulla syai'. Ini item kedua. Item pertama mengimani bahwa ilmu Allah meliputi dan menjangkau segala sesuatu. Yang kedua adalah mengimani bahwa Allah sudah menuliskan. Allah sudah menuliskan ilmunya tentang segala sesuatu tadi itu sudah ditulis oleh Allah fil lauh, di lauhil mahfud.
ada kalau kita boleh nyebutnya sebagai buku besar, buku induk. Takdir seluruh makhluk itu ada di Lauhil Mahfuz. Ya, ada di Lauhil Mahfuz. Itu tentang takdir makhluk semuanya sampai hari kiamat. Siapapun di antara kita telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang akan terjadi, apa yang akan mewujud, ya, itu semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita seperti rencana kita segera kita tinggalkan kelas awam dan kita memasuki kelas santri dan bahkan kelas ulama. Kita tinggalkan kelas sebagai orang lemah di bidang ekonomi, menjadi orang yang kuat di bidang ekonomi dan sangat-sangat kuat dan bahkan paling kuat. Begitu pula bahwa kita bukan hanya orang pinggiran, kita akan ada di pusat kumparan dan bahkan memimpin perubahan itu insya Allah. Ya, Bapak Ibu, semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ditulis nanti sekali lagi akan diturunkan dalam bentuk wahyu yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Dan kita adalah umat yang terpilih Bapak Ibu, mendapatkan terbanyak nanti dari ilmu-ilmunya Allah melalui wahyu Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW di dua sisinya, Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Maka kita insya Allah paling besar berpotensi untuk menimbulkan perubahan dan menciptakan dalam tanda petik takdir-takdir baik. Ya, bahkan paling baik insya Allah, karena kita akan diberikan peluang untuk memiliki pengetahuan terbesar dan terbanyak, terluas sedemikian rupa insya Allah. Hanya sayang selama ini tidak diberdayakan. Ya, tidak diberdayakan dan belum diberdayakan. Saya berharap kita semuanya dimudahkan oleh Allah. Baik. Bagian ketiga, ya, tentang takdir ini nanti insya Allah akan ada di kajian kita di pekan depan, lebih detail lagi insya Allah. Wa nafadat, ini bagian ketiga. Ya. Nafadat masyiatuhu. Ya, penyenangan sering kenal istilah majelis tanfid, ya, majelis ya, pelaksana, eksekutor. Nanti ada mustasyar, ya, bagian memberikan nasihat, memberikan ya wejangan, memberikan petunjuk. Nanti ada bagian tanfid, ya, pelaksana. Nah, bahwa masyiatuhu dari kata sya'a yasha'u, kita sering menyebutkan insya Allah. Wa masyiatuhu, dan masyiahnya Allah, kehendaknya Allah, tapi bersifat kausalitas. Nanti Bapak Ibu ada dua kata yang populer dalam Al-Quran tentang kehendak itu. Ada kehendak yang bersifat umum, itu menggunakan kata arada, yuridu, irada. Arada, yuridu, irada. Kalau isim fa'ilnya namanya murid. Ya, murid. Ya, dalam bahasa Indonesia murid. Ya. Pelajar, orang yang menghendaki untuk talabul ilmi. Ya, murid. Itu umum. Hanya nanti ada kehendak itu yang sudah bersifat lebih spesifik disebut kausalitas. Ya, kehendak yang bersifat kausalitas, hukum sebab akibat. Nah, kehendak yang bersifat kausalitas disebut dengan masyiah. Sya'a yasha'u. Jadi ketika jenengan mengatakan insya Allah, ya, insya Allah, jika Allah menghendaki, artinya kita ada komitmen untuk memasuki bidang itu dari pintu kausalitasnya. Ya, tolong, Bu, masakkan sayur asam. Ya, jenengan ngantikan insya Allah. Wis ngerti ilmunya, tinggal nanti proses ya kausalitasnya. Rung ngerti ilmunya, berarti kita butuh nyari guru. Ya, padahal kita sudah janji insya Allah, maka kita harus belajar ilmunya dari yang sudah mengetahui, bahkan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri. Maka kemudian kita hadirkan semua bumbu yang dibutuhkan untuk sayur asam dan kita proses itu, artinya sesuai dengan janji kita insya Allah. Jadi insya Allah itu adalah komitmen untuk menempuh sesuatu secara prosedural. Ya, prosedur kausalitas yang diajarkan oleh Allah SWT. Nah, dikatakan nafadat masyiatuhu.
kehendak Allah yang bersifat kausalitas itu efektif berjalan, mengatur, mengendalikan fi kulli syai'. Segala sesuatu itu berjalan dan terjadi, Bapak Ibu, sesuai dengan kehendak Allah yang bersifat kausalitas. Paling sederhana, jenengan kenal bahan bumbu yang pedas, bumbu yang asin. Ya, ada teh manis, ada teh tawar, bahkan ada kopi manis, ada kopi pahit. Ya, tentunya tidak diharapkan ada kopi asin. Ya. Jelas sekali bahwa di setiap persoalan tersebut itu kehendak Allah yang bersifat kausalitas ini yang mengendalikan. Itu yang mengatur bahwa sesuatu proses itu berujung apa sesuai dengan faktor kausalitas. Maka nanti ketika orang miskin, sejatinya dia ada resep kemiskinan yang ditekuni oleh orang itu. Ketika orang itu awam, sejatinya dia sedang berjalan dalam dirinya kehendak Allah yang siapapun memasuki proses itu awam aja sampai dino kiamat. Bodoh saja sampai dino kiamat. Ya, dikasih usia 1000 tahun pun ketika resep itu yang ditekuni selamanya. Karena itu akan berjalan. Tapi jika dia mau mengubah resep kehendak Allah yang lain, ya, maka insya Allah hasilnya pun akan berubah. Ini yang memungkinkan Bapak Ibu nanti banyak hal ke depan bisa direkayasa sedemikian rupa berdasarkan ilmu tentang iman kepada takdir ini insya Allah. Wa nafadat masyiatuhu fi kulli syai'. Jadi semua hal yang terjadi perubahan dalam hidup, yang berjalan dalam kehidupan ini, itu dikendalikan oleh kehendak Allah yang bersifat kausalitas. Ya, bersifat kausalitas. Itu bagian ketiga dari takdir, iman kepada takdir. Yang keempat, terakhir Bapak Ibu, wa annahu wahdahu al-khaliqu likulli syai'. Wa annahu, dan sesungguhnya dia Allah wahdahu esa, sendirian, farid, ya, anaknya Masuno, ya, wahdahu, bahwa dia saja Allah yang esa, yang farid, yang tidak ada duanya. Al-khaliqu likulli syai', yang mengeksekusi, mencipta segala sesuatu. Ya, wa annahu wahdahu al-khaliqu likulli syai'. Dialah eksekutor, pencipta apapun dari yang terkecil sampai terbesar. Cuman poin ini poin keempat Bapak Ibu, setelah poin yang pertama adalah ilmu. Poin kedua adalah ditulis, dicatat oleh Allah SWT. Poin ketiga adalah sesuai dengan kausalitas, kehendak Allah yang bersifat kausalitas. Maka di sini tinggal goalnya, ya. Yang bagian yang keempat adalah real sesuatu itu bisa ada. Real perubahan itu bisa terjadi, itu karena Allah Al-Khaliq. Jangan membayangkan kemudian kun tanpa ilmu, kun tanpa penulisan, kun fayakun tanpa ya iradah kausalitas, bukan. Semua berdasarkan bisa dicipta pada poin keempat ada karena terpenuhi 3 rukun yang lain. Ilmu, penulisan, ya, itu artinya bahwa semua dipertanggungjawabkan sedemikian rupa. Ya, kurang lebih ini Bapak Ibu pemahaman, saya berharap dimudahkan kita semua memahami poin ini. Ini paling penting dalam urusan takdir nanti adalah memahami 4 item ini. Walaupun insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang akan diperjelas. Setidaknya insya Allah, ya saya ulang, nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kita mengimani takdir baik dan takdir buruk itu berasal dari Allah Ta'ala. Yang maha tinggi, ya, alim tinggi, Ta'ala maha tinggi. Wadzalika, dan yang demikian itu bil imani, dengan mengimani bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah qad ahata ilmuhu. Terjemahannya dimulai dari ilmunya terlebih dahulu. Sesungguhnya Allah ilmunya itu menjangkau segala sesuatu. Maka semua keputusan Allah nanti berdasarkan ilmu.
Makanya Allah bisa menentukan si A masuk surga, si B masuk neraka itu karena apa? Allah punya ilmu tentang masa depan. Bahwa si fulan akan berbuat ini dengan ukurannya masing-masing itu karena Allah ilmunya menjangkau tentang masa depan sebagaimana ilmu Allah menjangkau ilmu tentang masa lalu. Beda dengan kita, tentang masa depan blank. Ya. Tentang masa lalu banyak yang lupa sudah gitu ya. Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang masa depannya sama dengan pengetahuan Allah tentang masa lalunya. Maka Allah bisa menetapkan si A, si B akan begini atau begitu. Ya, kita bisa meraba-raba ya. Di antaranya adalah karena faktor, misalkan ada kalimat ud'uuni astajib lakum. Berdoalah pasti aku ijabah. Mintalah pasti aku beri. Nah, berangkat dari doa diijabah, permintaan bisa diberi, inilah kita akan bisa nebak-nebak dan mendekati insya Allah kepada kebenaran. Ujung hidup kita akan begini. Itu berdasarkan dengan doa-doa kita, berdasarkan dengan permintaan-permintaan kita yang dijamin oleh Allah akan dikabulkan dan pasti akan diberikan. Ya. Bukan terserah Allah nanti apa. Enggak, kita diajarkan nanti banyak hal. Oke, yang kedua, bahwa Allah sudah menuliskan ilmu yang sudah diketahui tentang segala sesuatu tadi itu ditulis oleh Allah dalam Lauhil Mahfuz. Dan Bapak Ibu nanti tidak ada peristiwa sekecil apapun, tidak ada ya peristiwa sekecil apapun kecuali Allah memiliki ilmunya dan itu sudah ditulis. Dan itu sudah ditulis. Kalau peristiwa alam semesta begitu banyak dari yang terkecil yang terbesar, padahal ada background-nya adalah ilmu, background-nya penulisan. Maka digambarkan andai kalimat-kalimat Allah yang menjadi background peristiwa, menjadi background perubahan itu ditulis semuanya, lautan diubah menjadi tinta, tidak cukup untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah yang menjadi background takdir. Menjadi background tentang perubahan-perubahan itu. Meskipun dalam satu ayat dikatakan didatangkan semisal lautan itu. Jadi lautan 2 kali lipatnya. Bahkan di ayat yang lain, misalkan satu lautan sudah habis. Didatangkan lagi 7 lautan yang sama akan habis. Ya, jika digunakan untuk mencatat semua kalimat Allah. Ya, yang itu adalah ungkapan verbal ilmu Allah. Yang merupakan tadi itu takdir bagi segala sesuatu. Ya, takdir bagi segala sesuatu. Maka insya Allah semakin kita diberikan keluasan pengetahuan tentang ilmunya Allah melalui ucapan-ucapan Allah, kalamullah, ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, banyak sekali insya Allah ide perubahan dan real perubahan bisa kita wujudkan ke depan, tentunya dengan taufik, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tadi, bahwa kehendak Allah yang bersifat kausalitas itu yang efektif mengendalikan, mengatur segala sesuatu itu bisa terjadi dan mengarahkan hasilnya akan seperti apa itu berdasarkan dengan faktor kausalitas. Dan bahwa setelah terpenuhi 3 tadi itu akhirnya Allah mewujud, ya, menciptakan sesuatu. Ya, mewujud dan menciptakan sesuatu. Kita lihat Bapak Ibu dalil-dalil berikut ya, insya Allah untuk mendukung apa yang disampaikan definisi iman kepada takdir ini oleh Dr. Abdullah Muslih dengan Dr. Salasawi yang tentunya ini ketemu umumnya para ulama ahli sunnah seperti itu mendefinisikan tentang iman kepada takdir. Ya, tadabbur ayat yang menegaskan bahwa ilmu di antaranya ada di surat Ibrahim ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana, wahai Rabb kami. Wahai Murabbi kami. Rabb, zat yang mencipta kita. Zat yang memiliki kita. Zat yang mencukupi rizki kita. Bahkan membuatnya berlimpah. Zat yang mendidik kita, mentarbiyah kita. Ya, Ar-Rabb itu disebut juga Al-Murabbi. Pendidik kita. Pemilik ilmu, yang bisa nanam ilmu dalam diri kita. Yang bisa membuat ilmu itu berbuah. Ya, amal-amal. Itu Rabb. Rabbana. Innaka ta'alam. Engkau
punya ilmu. Engkau mengetahui, bahkan maha mengetahui. Rabb kami, engkau mengetahui. Mengetahui apa? Manukhfi, apapun yang kami ikhfa. Khafi, samar, rahasia. Engkau mengetahui semua yang kami rahasiakan. Rahasia-rahasia kami di depan makhluk bukan rahasia di hadapanmu. Anta innaka ta'lamu ma nukhfi. Engkau mengetahui, memiliki ilmu tentang semua yang tersamar dari kita. Semua yang kita samarkan, semua yang kita rahasiakan. Wa ma nu'lin. Apalagi yang kita iklankan, yang kita publis, yang kita zahirkan, tidak kita sembunyikan. Wong yang kita sembunyikan saja Allah mengetahui. Wa ma yakhfa 'ala Allah, dan tidak ada yang bisa samar. Tidak ada yang bisa menjadi samar, tersembunyi Allah bagi Allah. Min syai'in, apapun, fil ardi wala fis sama, di bumi ini dan yang di langit, terus antara keduanya. Tidak ada apapun dari yang terkecil sampai yang terbesar ini khafiyun bagi Allah SWT. Ya, wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Inilah penegasan bahwa ilmu Allah menjangkau segala sesuatu. Zat yang memiliki pengetahuan dan ilmu seperti ini, Bapak Ibu, dia yang bisa menetapkan dan menuliskan tentang masa depan seseorang itu apa. Masa depan keluarga itu apa. Masa depan sebuah bangsa itu apa. Dia saja. Karena dia yang mengetahui semuanya secara rinci, detail, dan tidak ada yang terrahasia. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu, ketika Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan ilmu-ilmu dari Allah seperti inilah, beliau gunakan untuk merancang Umar ke depan menjadi seperti ini. Abu Bakar ke depan menjadi seperti ini. Utsman ke depan menjadi seperti ini. Ali ke depan menjadi seperti ini. Ibnu Abbas menjadi seperti ini. Ya, Khalid bin Walid ke depan menjadi seperti ini. Dan kurang lebih ada 2.500 sahabat yang umumnya mendapatkan doa spesial. Nabi sudah membantu merancangkan ke depan mereka menjadi seperti apa, itu berangkat dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika kemudian mengubah Madinah dan membangun Madinah ke depan akan seperti ini, seperti itu berangkat dari pengetahuan Allah yang tadi tidak ada sesuatu pun yang tersamar. Maka saya berharap Bapak Ibu, inilah yang kemudian kita diarahkan setiap pagi membedah 2 ayat minimal. Itu untuk supaya kita Bapak Ibu bisa menggunakan ilmu-ilmu yang Allah miliki, yang dibuka, dibeber kepada kita, tidak dirahasiakan. Ketika diturunkan dalam bentuk ayat-ayat itulah, artinya Allah membuka biak ilmu tentang banyak hal yang bisa kita gunakan untuk memahami minimal tentang resep takdir, tentang prosedur takdir itu. Ya, tentang kerangka takdir itu seperti apa dan bagaimana kita merancang masa depan menjadi yang lebih baik. Tapi sayang, pada tidak suka. Ya, sukanya membaca sehari 1 juz, walaupun nggak paham apa-apa. Saya berharap yang 1 juz jalan, tetapi yang 2 ayat minimal setiap hari itu ayo kita kejar. Dan itu yang alhamdulillah kita mulai rintis di Masjid Baitul Muttaqin ya. Setiap pagi ba'da subuh ya. Saya dari Senin ya sampai ke Sabtu insya Allah, dan hari Ahad spesial milik Ustadz Heru ya, sehingga 1 pekan full ya 7 hari alhamdulillah ada bedahan minimal 2 ayat di Masjid Baitul Muttaqin, dan ada linknya yang bisa diminta nanti dari Mas Sunu insya Allah bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti ya. Dan alhamdulillah insya Allah tersimpan di YouTube. Dari materi pertama kita membahas tentang surat Al-Alaq, dan kita tadi pagi sudah membahas tentang surat Al-Qalam ya sampai ke ayat 44 ya tadi pagi. Dan saya berharap terus kita lakukan Bapak Ibu, karena inilah bekal yang Allah berikan ketika kita ingin punya arah ke depan ya yang lebih baik.
Ketika kita ingin agar istri kita, suami kita, anak-anak keturunan kita, dan siapapun yang insya Allah percaya kepada kita, bersahabat dengan kita, mencintai kita, dan mau bersama-sama insya Allah, kita mencoba untuk membedah jalan takdir kita yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang, maka kita butuh mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kita terus minta ya, Rabbi zidni ilma. Ya, hanya tadi sudah dibedah ya, ada 6.300 sekian ayat Bapak Ibu. Itu kalau per hari 2 ayat hanya butuh 9 tahun. Bahkan kata Nabi, jika 3 ayat per hari hanya butuh 6 tahun khatam 30 juz. Bahkan jika 4 ayat per hari hanya butuh 5 tahun khatam 30 juz. Itu artinya kita punya perangkat ilmu yang sangat besar untuk memahami aturan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan saya berharap kita dimudahkan oleh Allah untuk merancang masa depan. Lebih baik dibandingkan dengan orang lain yang tidak memahami tentang itu. Kembali kepada kesungguhan kita dan kemauan kita. Jujurkah kita beriman kepada Allah? Jujurkah kita beriman kepada agama Islam? Jujurkah kita beriman kepada Rasul Muhammad SAW yang beliau sudah mewariskan sesuatu yang sangat luar biasa? Ini tegas Bapak Ibu bahwa Rabb kita Allah itu mengetahui segala sesuatu yang disengaja dirahasiakan, serahasia apapun Allah tahu. Apapun yang kita bahkan dikatakan ditegaskan di seluruh bumi Allah, di seluruh langit Allah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ayat kedua masih terkait dengan poin bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ada di surat At-Talaq ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah zat yang mencipta 7 langit ya, secara berlapis itu. Wa minal ard, dan Allah juga pencipta bumi mislahunna, 7 lapis juga. Yatanazzalul amru bainahun, perintah-perintah Allah. Manajemen ya, bagaimana Allah mengatur seluruh ya, makhluk di langit yang lapis 7, bumi yang lapis 7, mereka harus menerima perintah. Nerima aturan bagaimana operasional harian, pekanan, bulanannya sepanjang mereka ada, terus turun kepada mereka. Kayak Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan perintah dan larangan melalui wahyu-wahyu Allah. Seluruh makhluk juga sama. Mereka masing-masing menerima urusan mereka, aturan Allah untuk mereka. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kamu mengetahui bahwa Allah itu mampu melakukan apa saja. Ini berangkat dari pengetahuan Allah yang menjangkau semuanya. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, bahwa Allah itu ilmunya telah mencakup segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Karena itulah kemampuan Allah tidak terbatas. Nah, insya Allah orang-orang yang mendapatkan pengetahuan dari Allah dan diberikan oleh Allah ilmu, diberikan oleh Allah cahayanya, diberikan oleh Allah hikmahnya, akan punya kudrah yang lebih baik. Akan punya kemampuan yang lebih baik. Jadi siapapun di antara kita, jangan menstempel aku yang ini gitu ya. Itu artinya dia nggak mau berubah. Itu artinya dia mempercayai takdir yang negatif. Sejatinya kalau dia mau percaya kepada bahwa ilmu adalah perangkat pertama, insya Allah akan diberikan oleh Allah kudrah dan kemampuan yang lebih baik. Lebih baik selagi pengetahuannya bertambah. Itulah kenapa kemudian talabul ilmi itu wajib sepanjang hayat. Sejak kita ada di gendongan ibu sampai masuk liang lahat nanti, terus kena wajib belajar. Jadi agama kita mengajarkan wajar itu bukan 9 tahun. Wajar itu bukan 12 tahun. Agama kita lebih maju dari negara manapun, bahwa wajar itu sepanjang hayat. Dan selagi orang masih mendapatkan tambahan ilmu, dia akan bisa menaikkan kemampuannya lebih baik lagi dalam berkarya dan berbuat, insya Allah.
Tegas sekali Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ilmu Allah menjangkau segala sesuatu. Baik. Ayat ketiga di surat Saba ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alimil ghaib. Dia Allah itu yang mengetahui, yang memiliki ilmu. Al-ghaibi, sesuatu yang gaib. La ya'zubu anhu. Tidak ada yang bisa tersembunyi, ya. Ya'zubu anhu. Ya, lari sembunyi dari Allah. Tidak ada yang bisa. Sekecil apapun, sehalus apapun. Jin, malaikat yang makhluk halus, nggak terlihat oleh mata kita, tidak bisa mereka lari dari ilmunya Allah. Pasti dijangkau oleh ilmunya Allah. La ya'zubu anhu misqalu dzarrah. Meskipun dia seberat zarrah. Biji sawi kata orang dia, ya, benda yang terkecil atau atom yang terkecil atau benda apapun yang terkecil, tidak bisa lari ya dari ilmunya Allah. Pasti dijangkau oleh ilmunya Allah. Alimul ghaibi la ya'zubu anhu misqalu dzarratin fis samawat. Di bagian manapun langit yang 7 dan di bagian manapun bumi yang 7, tidak ada ya sekecil apapun benda barang itu yang. Nah ini kadang-kadang kita aneh, ada orang yang merasa sengsara hidupnya, kayak dilupakan oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Kayak nggak diurus oleh Allah, kayak nggak ya kelupaan. Naudzubillah min dzalik. Allah dengan tegas mengatakan benda sekecil apapun nggak ada yang bisa lolos ya dari jangkauan. Nanti ada masyiah kehendak yang bersifat kausalitas, prosedur tertentu yang harus dijalani. Ya, wala asghara min dzalik. Bahkan jika ada benda yang lebih kecil dari sawi, ada yang lebih kecil daripada atom pun yang bisa sembunyi, yang bisa lari ya dari jangkauan ilmu Allah. Wala akbar, apalagi yang lebih gede dari itu. Illa fi kitabim mubin. Bahkan di sini sudah mencakup poin kedua. Ya, bukan hanya diketahui, tapi bahkan fi kitab, sudah ditulis oleh Allah dalam sebuah kitab. Yaitu kitab di Lauhil Mahfudz sana, Bapak Ibu, yang buku gede, buku induk, yang nanti setiap tahun pada malam Lailatul Qadar dikeluarkan takdir seluruh makhluk di dunia ini sepanjang 1 tahun ke depan. Itu yang selama ini kita perjuangkan. Kita bisa ada di Masjidil Haram, di antaranya minimal kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu karena apa? Itu malam Allah mengeluarkan takdir tahunan dari buku besar Lauhil Mahfudz itu untuk dieksekusi. Maka ini juga memberikan arahan kepada kita, harusnya setiap orang punya program tahunan juga. Ya, kita mengeluarkan program yang kita perjelas bahwa dalam tahun ini akan mewujudkan apa, akan merealisasikan apa. Ya, selain tentunya ada program besar sampai akhir hayat, bahkan sampai hari kiamat, kita ingin punya pengaruh apa. Kita, keluarga kita dengan anak-anak kita ingin ya punya kontribusi apa. Ya, di bidang ya ekonomi, di bidang keulamaan, di bidang kepemimpinan, kita ingin apa? Saya berharap kita punya kebijakan umum. Baru kemudian kita keluarkan kebijakan yang spesifik ya tadi yang kemudian untuk dieksekusi sepanjang setahun. Dan kita berharap nyuwun kepada Allah dimudahkan bisa mengeksekusi yang tahunan itu dan semuanya bisa diwujudkan insya Allah. Baik. Kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah pada kalimat berikutnya setelah ilmu tadi itu ditulis. Tadabbur ayat yang menegaskan bahwa segala sesuatu telah ditulis. Ya. Tadi sebelumnya segala sesuatu diilmoni oleh Allah. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini poin yang kedua dari definisi ya iman kepada takdir tadi adalah bahwa segala sesuatu yang Allah ilmoni tadi itu ditulis. Ya. Semua yang kemudian ditetapkan akan mewujud, akan terjadi, ditulis oleh Allah SWT. Ya, dan inilah yang kemudian dilakukan ya di insinyur bangunan, membangun gedung pencakar langit, itu semua digambar detail sekali. Ditulis semuanya. Ya, unsur-unsur, karena melibatkan banyak orang harus berdisiplin, menjalankan apa yang sudah dirancang berdasarkan dengan pengetahuan. Maka tadi untuk supaya menghindari kekhilafan itu ditulis.
Ya, perhatikan Bapak Ibu, tadabbur ayat yang menegaskan bahwa segala sesuatunya telah ditulis oleh Allah SWT. Di antaranya di surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardh. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasirun. Tiada suatu bencana, ma asaba min musibah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa, ya, menimpa apapun, menimpa siapapun. Ma asaba min musibah fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri kalian. Apapun, ya, sesuatu yang ya, bencana, satu musibah yang terjadi ya, di muka bumi maupun di dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Melainkan illa fi kitab, melainkan telah tertulis dalam kitab. Melainkan telah tertulis dalam kitab. Ya, kitab apa? Lauhil Mahfuz. Ya, ada kalimat yang menarik sepanjang saya menonton film Ertugrul dan kemudian juga kesininya ada film Osman. Subhanallah, saya melihat kalimat-kalimat yang diucapkan oleh mereka ini lekat sekali. Ketika dimakar ya oleh musuh, direncanakan dibunuh oleh musuh, ya, dibuat jebakan demi jebakan, ratusan ribuan jebakan dibuat sedemikian rupa untuk membunuhnya. Itu mereka punya keyakinan, ya, punya keyakinan bahwa ajal yang telah ditetapkan oleh Allah akan membentengi saya dari kematian yang kalian ingin rencanakan. Ya, subhanallah, satu yang luar biasa keyakinan mereka ketika bahkan makar musuh, jebakan musuh sangat banyak. Itu sama sekali tidak membuatnya takut, tidak membuatnya menghentikan, tapi justru mengucapkan kalimat, ya, ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah ditulis oleh Allah akan membentengi saya dari kematian yang kalian kehendaki. Ketika memang itu bukan takdirnya Allah, tidak akan. Saya akan dilindungi justru oleh ajal ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab. Ya, tidak ada musibah, tidak ada bencana yang terjadi di muka bumi dan juga dalam diri kalian illa fi kitab, kecuali ada di dalam kitab. Sudah ditulis oleh Allah. Dan itu pasti nanti ada unsur ketiganya, apa? Kausalitas. Ada unsur kausalitas, kehendak Allah yang bersifat kausalitas. Dan kitalah yang selama ini memilih, sadar tidak sadar memilih kausalitas itu. Dan kemudian Allah mencatat akumulasi yang kita perbuat dan memberikan hasilnya kepada kita. Maka jangan pernah menyalahkan siapapun, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitalah yang telah ya memilih pilihan-pilihan kita, baik dengan ilmu atau tanpa ilmu, ya, dengan kesadaran maupun tanpa sadar. Ya, apapun yang terjadi di muka bumi, apapun yang terjadi dalam diri kita, illa fi kitab, sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Sebelum itu mewujud menjadi nyata, itu ada prosedur ilmu, ada prosedur penulisan. Jadi nggak ada sesuatu yang kemudian kun tanpa ilmu, kun tanpa penulisan, tidak. Semuanya ada ilmunya, semuanya sudah dicatat oleh Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Baik. Kita lihat dalil berikutnya terkait dengan segala sesuatu sudah ditulis. Segalanya sudah ditulis. Ini kalimat kurang lebih di antara yang mewarnai ya film Ertugrul maupun Osman maupun ya, kebangkitan Saljuk kemarin dalam waktu dekat ini baru-baru saya insya Allah ya sama Pangeran Yavuz. Kul lan yusibana,
qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Qul, katakanlah, lan yusibana, tidak akan menimpa kita. Illa, kecuali ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah. Ya, sudah ditulis oleh Allah berdasarkan ilmunya. Lana, untuk kita. Huwa maulana. Ya, dialah Allah sebagai apa? Sebagai pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanyalah kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Ya, nyuwun perlindungan, nyuwun penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Ar-Ra'd kita mendapatkan pada ayat yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Ditegaskan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ya, bagian awal dari ayat itu bahwa setiap orang itu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk secara apelasan, secara shift menjaga, melindungi kita baik pada waktu kita terjaga maupun kita tertidur dari kejahatan jin, kejahatan manusia, bahkan kejahatan hewan. Ya, kejahatan hewan. Digambarkan di situ oleh Ibnu Abbas ketika ada orang ingin melakukan kejahatan kepada kita atau hewan ingin melakukan kejahatan kepada kita, maka malaikat yang ditugaskan melindungi kita ini akan menolak, akan menggagalkan rencana-rencana jahat tersebut. Na'udzubillah min dzalik, akan digagalkan oleh mereka. Kecuali bahwa sudah ditetapkan itu takdir kita. Maka kemudian malaikat penjaga ini justru mundur dan mempersilahkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan ditulis oleh Allah. Dan tadi nanti ada unsur kausalitasnya itu untuk mengenai kita. Selagi bukan, termasuk tadi rencana-rencana musuh untuk membunuh tokoh-tokoh, membunuh kayak subhanallah Erdogan itu diceritakan lebih dari 200 kali usaha percobaan pembunuhan beliau sampai disebut sebagai manusia istisna, manusia pengecualian. Umumnya karena yang merancang rencana-rencana itu adalah bukan hanya sebuah negara, gabungan banyak negara, tapi nampaknya ketetapan Allah tentang ajal beliau melindungi beliau dari semua rencana jahat itu. Ini yang membuat beliau nyaman untuk terus kemudian berkarya. Ya, sesuatu yang luar biasa. Ya. Hal yang sama dialami oleh Ibrahim ketika terancam akan dibakar itu. Bagaimana keyakinannya dan yakin kepada pertolongan Allah dan nyuwun pertolongan Allah sangat kuat. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam kepepet di Laut Merah, lagi-lagi bertumpu kepada Allah. Dan inilah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pengetahuan kita tentang ini insya Allah akan sangat banyak membantu. Ya, sekali lagi termasuk tadi takdir baik maupun takdir buruk semuanya adalah ditulis oleh Allah. Dan karena itu kita bertawakal. Artinya kita dalam penjagaan menjalani kehidupan ini berlaku kaidah ihfadillaha yahfadka. Jagalah ketetapan Allah. Ya, terapkan, perhatikan, jangan langgar ketetapan Allah, maka Allah akan melindungimu. Allah akan menjagamu. Tetapi jika kita tidak mau menjaga ketetapan Allah, aturan Allah, jangan berharap ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apapun proyek yang kita lakukan ke depan, hendaklah kita perhatikan semua ketetapan Allah di situ dan jangan ada pelanggaran. Maka insya Allah akan dijaga dan dilindungi oleh Allah. Tidak diizinkan bagi siapapun untuk merusak kerja-kerja yang kita lakukan berdasarkan akad kita dengan Allah. Ya. Labbaika wa sa'daik. Ya, nanti ada kalimat anabika wa ilaik. Saya denganmu saja ya Allah. Dan ini indah sekali nanti ketika kita, setiap dari kita punya proyek-proyek bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita rawat, kita jaga, kita besarkan dengan
Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, termasuk menjaga proyek-proyek. Maka teman-teman, nggak mustahil masing-masing dari kita akan punya efek membangun kotanya. Akan punya efek kotanya masing-masing, insya Allah menjadi pusat kebaikan dan perbaikan dunia. Saya berharap bahwa insya Allah generasi kita bisa, dan generasi anak-anak kita nanti bisa menampilkan agama ini jauh lebih baik. Mendakwahkan agama ini setidaknya dengan kesadaran ada batas minimal yang harus dipahamkan. Bukan hanya membimbing orang syahadat. Bukan hanya membimbing orang sholat ya dalam bentuknya yang paling sederhana. Nah, kita perjuangkan mengislamkan diri, mengislamkan keluarga, mengislamkan tetangga, mengislamkan orang lain minimal dengan standar yang sudah kita kenal, ma la yas'ul muslima jahlu. Dan kita nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita, keluarga kita sebagai basis awal, rumah kita insya Allah dan keturunan kita sampai di kiamat adalah modal awal untuk menggulirkan itu. Dan insya Allah agama ini akan baik-baik saja pada masa yang akan datang dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah SWT, jika kita mau berpegang dan disiplin, iktisam, ya, untuk standar jenis itu, insya Allah. Dan saya berharap kedua penulis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mereka, hidup mereka, keluarga mereka, dan seluruh jerih payah mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dengan keluarga kita insya Allah. Kita lanjut Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan semuanya ditulis oleh Allah. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama' wal ard. Al-Hajj ayat 70. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ini menggabung dua. Pertama, ilmu, dan yang kedua ditulis. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah mengetahui ma fis sama', segala yang ada di langit, wal ardi, dan segala yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab. Bahkan semua itu sudah tertulis, ditulis oleh kalam yang diperintahkan oleh Allah SWT. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan yang demikian itu mudah sekali. Maka saya berharap Bapak Ibu, semua yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, dan orang-orang cinta kita, tulislah. Minimal daftarkan untuk ditulis oleh malaikat dalam bentuk doa-doa kita, ucapan-ucapan kita, mencerminkan tentang semua yang kita inginkan ke depan. Ya, semua yang kita inginkan ke depan, ya, jika nggak mampu nulis sendiri, ya, catatan pada malaikat dengan kita masukkan itu dalam doa-doa kita, ucapan-ucapan kita sampaikan kepada Allah dan akan ditulis oleh malaikat insyaallah. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama' wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini hadis. Tadabbur hadis yang menegaskan bahwa segala sesuatu telah ditulis. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang bunyinya seperti di bawah ini. An Abdullah bin Amr bin al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqas samawat wal ardi bi 50,000 sanatin qala wa arshuhu 'alal ma'. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa yang beliau dengar dari sabda Nabi? Kataballah, Allah telah menulis melalui kalam. Ya, kataballah, Allah telah menuliskan. Apa itu? Maqadir al-khalaiq, takdir. Al-khalaiq, seluruh makhluk. Allah sudah menuliskan takdir seluruh makhluk itu kapan? Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah merealisasikan penciptaan langit dan bumi. Dengan jarak waktu
penulisan takdir seluruh makhluk itu dicipta terlebih dahulu sebelum Allah menciptakan langit yang akan memayungi kita semuanya. Dan sebelum Allah menciptakan bumi. Sebelum diciptanya langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Takdir seluruh makhluk sudah selesai dituliskan di dalam buku besar Lauhul Mahfuz. Wa arshuhu 'alal ma, dan arsy-Nya Allah itu ada di atas air. Bukan bahasan kita sekarang ini. Pastilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menuliskan tentang takdir seluruh makhluk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya Bapak Ibu, melengkapi informasi hadis yang tadi, Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Al-qalam, sesungguhnya makhluk pertama yang Allah cipta adalah pena, alat tulis. Faqala lahu, setelah kalam, pena ini selesai dicipta oleh Allah, Allah berfirman, "Uktub." Tulislah. Mulailah kamu menulis. Faqal, sang kalam bukan menciptakan dirinya sendiri, dia dicipta. Dia bukan menuliskan idenya sendiri, dia hanya membantu untuk menorehkan, mengabadikan apa yang dikehendaki. Faqal Rabb, wahai Rabbku, wahai pencipta diriku, kata kalam, engkau pemilik aku, engkau yang memberikan aku kemampuan untuk menulis. Qala Rabb, wahai Rabb, wa madza aktub, apa yang mesti saya tulis? Apa yang mesti saya tulis? Qala uktub maqadira kulli syai'in. Tulislah takdir-takdir segala sesuatu. Hatta taquma as-sa'ah, hingga terjadinya nanti pada hari kiamat. Jadi sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, takdir kita detail rinci sampai tino kiamat itu akan apa, akan seperti apa. Kayak Nabi kita Muhammad SAW memulai dakwah sendirian, dan kemudian di tengah-tengah umat manusia yang jumlahnya kurang lebih 100 juta pada waktu itu, selama 23 tahun beliau wafat, dan jumlah umat Islam di kisaran 114.000. Dan kemudian hari ini jarak sudah hampir 15 abad. Umat manusia hampir mencapai 8 miliar, maka jumlah umat Islam mencapai hampir 2 miliar. Sebuah angka yang sangat luar biasa pertumbuhannya. Sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah pada waktu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ketika kita sendiri memang punya keinginan agar kita sebagai benih kebaikan, keluarga kita, keturunan kita, dan itu yang kita ucapkan, itu yang kita tulis, itu yang kita suwun kepada Allah, agar kita adalah takdir baik bagi agama ini, bagi umat manusia. Maka saya berharap kita banyak memilih kata-kata terkait dengan ini, bersumber nanti dari wahyu-wahyu Allah, dari ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Karena Allah membimbing kita menulis rancangan itu bukan tanggung, bukan sepenggal, tetapi total ditulis sampai tino kiamat. Subhanallah. Ini memungkinkan bagi Allah karena Allah punya ilmu tentang segala sesuatu. Maka kemudian itu ditulis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Berikutnya Bapak Ibu masih terkait dengan penulisan, bagaimana segala sesuatu ditulis. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nafsin manfusah, ma min nafsin manfusah mauludah, illa waqad kataballahu makanaha." Tidak ada suatu jiwa pun yang dilahirkan, manfusah, ditakdirkan untuk bisa bernafas dan lahir di muka bumi ini, illa waqad kataballahu, kecuali bahwa Allah telah menulis, menetapkan berdasarkan ilmunya. Allah punya ilmu bahwa si A, si B nanti ini di surga, ini di neraka, berdasarkan amal mereka masing-masing.
Maka Allah menuliskan tentang ketetapan dia di surga maupun neraka berdasarkan ilmu Allah tentang apa yang mereka perbuat masing-masing selama di dunia dan akumulasinya nanti. Maka Allah SWT dikatakan tidak ada satu jiwa pun yang terlahir ke dunia ini kecuali Allah telah menuliskan kataba. Maka tempat abadinya nanti. Minal jannati apakah di surga, wanar dan apakah di dalam neraka. Jangan bilang enaknya yang mereka di surga. Kita akan terlibat nanti. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala ya akan memasukkan kita dalam kelompok ya ahli jannah atau naudzubillah dalam kelompok ahli nar. Jadi semuanya sudah dituliskan oleh Allah berdasarkan ilmu tadi bagian pertama dari takdir. Wa illa waqad kutibat syaqiyatan au sa'idatan. Enggak ada ya jiwa yang terlahir ke dunia ini kecuali sudah ditulis apakah dia sengsara, celaka, atau bahagia. Lagi-lagi penulisan ini berdasarkan dengan ilmu. Ya, berdasarkan ilmu. Saya juga yakin Bapak Ibu ketika jenengan harus menuliskan doa-doa jenengan untuk anak-anak jenengan ke depan, untuk cucu-cucu jenengan ke depan, tentulah akan mencatat memilih yang terbaik yang membuat mereka bahagia dan membahagiakan banyak orang insya Allah, bukan yang membuat mereka sengsara. Dan kita juga tahu apa yang jika kita ucapkan, jika kita tulis, jika kita perjuangkan dari keburukan akan berdampak buruk bagi anak keturunan kita ke depan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kita ingin Bapak Ibu sebagaimana contoh yang diberikan kepada kita Ibrahim alaihissalam, ya meskipun begitu sulit ujian-ujiannya tetapi lulus. Semua dijalaninya dan memilih yang terbaik dari sikap-sikap. Bahkan ketika diperintahkan melalui mimpi menyembelih anaknya pun dipersiapkan ya pedang dan pisau yang tertajam untuk menyembelihnya. Andai memang itu benar-benar dikehendaki oleh Allah. Tetapi pada ujungnya sebelum dilaksanakan penyembelihan itu Allah sudah membaca ketulusan Ibrahim. Ya, andai memang benar diminta untuk menyembelih akan menyembelih. Dan anaknya pun ternyata ridha, pasrah untuk disembelih jika itu perintah dari Allah SWT. Tetapi tujuannya memang bukan darah mereka, bukan daging mereka, tetapi bukti bahwa ketulusan mereka. Nah, ini yang Bapak Ibu butuh kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT masih terkait dengan semuanya sudah ditulis oleh Allah. Maka tadi jika ada ikhtiar, lakukanlah ihfadillah yahfadka. Kenalilah aturan Allah dalam satu bidang. Jika kalian lagi begini, hasilnya akan begini, pegang itu. Akan dijaga insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang cukup menarik, disampaikan hadis ini kepada sahabat Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujah dan seterusnya. Hanya diambil bagian yang terkait dengan tema kita. Wa'lam annal ummah. Ketahuilah, andai umat ini semuanya ijtama'at, mereka ijma'. Andai umat, ya manusia di seluruh dunia ini ijma' sepakat tanpa ada pendapat beda. Ala an yanfa'uk. Mereka sepakat untuk memberikan kemanfaatan. Membantu kita ya, memberikan kemanfaatan. Kemarin saya sampaikan kepada teman-teman ya yang menghubungi saya dari pihak keluarga ketika ada yang sakit dan segala macamnya. Ya, saya bilang dalam posisi jangan lupa gembira. Jangan lupa untuk ya berhusnudzon, berprasangka. Jangan biarkan diri larut. Ya, semua ikhtiar yang kita lakukan, tetapi bahwa kita ada di wilayah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tentunya percaya kepada terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sesungguhnya andai umat ini ijma untuk memberi manfaat bisyai'in dengan kemanfaatan sekecil apapun lam yanfa'u ya, apalagi manfaat besar, mereka tidak akan pernah bisa memberikan kemanfaatan walaupun sekecil-kecilnya apalagi sebesar-besarnya illa
kecuali bisyai'in, dengan satu kadar kemanfaatan qad katabahullahu laka, telah ditetapkan oleh Allah, telah ditulis oleh Allah, laka, memang itu untuk kamu. Karena sudah dituliskan, sejatinya nggak butuh umat ijma untuk memberi manfaat. Satu orang saja bisa menghadirkan manfaat. Bahkan bisa makhluk yang lain selain manusia. Selagi itu sudah ketetapan Allah SWT dan sudah dituliskan oleh Allah, Allah bisa menghadirkan kemanfaatan itu, tidak butuh rame-rame, ya, begitu banyak. Tapi inilah Allah mencoba untuk memahamkan kepada kita tentang betapa besar pengaruhnya ketetapan takdir. Rukun takdir ini yang 4 nanti, ya, yang ilmu, penulisan, masyiah, kehendak yang bersifat kausalitas, dan kemudian eksekusi penciptaannya. Ini sesuatu yang mutlak, luar biasa. Oke. Walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai'. Andai juga mereka berijma, sepakat bulat, tidak ada pendapat beda. Sepakat untuk menimpakan mudarat, kayak Nabi Ibrahim, sampai anggota keluarga beliau, ya, anggota keluarga, kerabat dekat ayah ibunya, semua ijma bakar Ibrahim. Walau ijtama'u ala an yadur, ingin dia membakar beliau, ingin memudarati beliau, menimpakan kemudaratan, ya, menimpakan kecelakaan kepada beliau, bisyai'in, dengan kemudaratan sekecil apapun atau sebesar apapun, lam yadurruk, mereka tidak akan pernah bisa menimbulkan, memberikan, menimpakan kemudaratan, illa, kecuali bisyai'in, dengan kadar kemudaratan dari yang terkecil sampai yang terbesar, qad katabahullahu alaik, memang telah ditetapkan oleh Allah, tentunya karena faktor ilmu dan karena faktor kausalitas nanti, ya, yang tidak harus orang berkumpul rame-rame seperti itu, ya. Bisa ditimbulkan melalui bahkan hewan, bahkan truk ngeblong dan segala macamnya, bisa ada kemudaratan yang bisa ditimpakan, ya, tetapi itu sesuatu yang sudah ditakdirkan. Kita mendapatkan kisah, ya, penaklukan Afrika Utara, ya, sahabat Uqbah yang memimpin, ya, penaklukan wilayah itu, ya, ketika beliau hampir nyampe ke wilayah Afrika Utara, orang Afrika Utara sudah, ya, diperintahkan oleh tokoh-tokoh mereka lawan, ya, dan disuruh, ya, berbekal dengan senjata yang mereka miliki. Nanti ketika datang utusan kaum muslimin ini ke wilayah Afrika Utara, akan, ya, disambut oleh mereka dengan serangan yang mengejutkan dan mematikan mereka semuanya. Allahu Akbar. Uqbah tidak langsung datang ke kampung itu menjalankan sunnah, dakwai dulu dan berikan tempo 3 hari 3 malam kepada mereka untuk berpikir, untuk musyawarah. Jika mau masuk Islam, insya Allah tidak akan ada pertumpahan darah setetes pun. Tetapi jika mereka menolak, apa boleh buat? Nah, untuk 3 hari 3 malam, beliau membelokkan pasukannya, kurang lebih 4.000 pasukan itu, ke sebuah lembah yang selama ini dikenal oleh orang Afrika sebagai Jalmo Moro, Jalmo Mati. Lembah berhutan lebat, dihuni oleh hewan-hewan buas luar biasa. Orang Afrika Utara, baik perorangan maupun kelompok, tidak ada mereka yang berani mendekat. Mendekat itu artinya kematian. Nah, mereka setelah tegang mempersiapkan untuk serangan. Jika benar-benar umat Islam masuk kepada wilayah mereka, ternyata mereka tahu umat Islam justru masuk ke lembah yang tadi Jalmo Moro, Jalmo Mati menurut mereka. Allahu Akbar. Mereka kemudian diinstruksikan, simpan senjata kalian. Persoalannya sudah selesai. Kalian akan diwakili oleh hutan, ya, oleh hutan, ya, hewan-hewan buas yang ada di lembah, ya, hutan yang ada di lembah itu. Ya, artinya selesai, merasa menang. Padahal Uqbah sebagai pemimpinnya sempat minta dibuatkan mimbar kecil di pinggir hutan itu dan naik ke mimbar dan mengatakan, wahai penghuni hutan, setelah salam kepada mereka, saya adalah si fulan, diutus oleh pemimpin kami untuk membersihkan semua fenomena kesyirikan di Afrika Utara ini dan diperintahkan untuk menancapkan panji-panji tauhid di wilayah Afrika ini. Dan etika dalam agama nggak boleh kami langsung menyerang.
harus memberikan tempo 3 hari kepada mereka dengan dakwah yang benar. Ya, dan kami ingin meminjam tempat ini, ya, lembah berhutan lebat ini untuk menempatkan pasukan kalian, wahai penduduk, ya, penghuni lembah ini, segera kosongkan dan tinggalkan lokasi ini karena akan kami gunakan untuk mengkonsentrasikan pasukan kami. Dan jika sampai saya turun dari mimbar ini masih ada di antara kalian yang belum pindah, jangan salahkan saya, akan saya bunuh kalian. Assalamualaikum. Begitu selesai salam, seluruh hewan yang ada di hutan itu, Bapak Ibu, pindah ke lokasi lain, disaksikan oleh orang-orang Afrika Utara. Ngertinya, ya, tamu nggak diundang menurut mereka, kaum muslimin yang datang ke lembah itu akan dihabisi oleh hewan-hewan buas. Justru berbalik, mereka ngalah, pindah ke lokasinya kayak ke lokasi yang lain. Mereka bingung, ini manusia apa? Akhirnya pimpinan-pimpinan mereka mengatakan, tetap simpan senjata kalian, tidak ada manfaatnya untuk melawan. Kita selama ini kalah oleh hewan-hewan itu, dan ternyata hewan-hewan ini tunduk sekarang dengan pasukan itu. Sudah, ikuti saja apa yang mereka inginkan, dan jadilah mereka masuk Islam semuanya wilayah Afrika Utara tanpa ada tercecer satu pun darah. Ya, setetes pun darah tertumpah karena pertolongan. Oke, Bapak Ibu, banyak hal nanti yang akan terjadi, ya, dalam kehidupan ini. Banyak orang yang punya rencana jahat, ya, atau rencana baik untuk memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Maka semuanya sudah ada ketetapan Allah SWT. Makanya yang butuh kita pastikan adalah kita ihdinas siratal mustaqim. Kita senantiasa istiqamah di jalan yang lurus ini, dan insya Allah memenuhi kriteria ihfadillaha yahfadka. Insya Allah akan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, item yang ketiga, Bapak Ibu, tadabbur ayat yang menegaskan bahwa kehendak Allah berlaku pada segala sesuatu. Ya, item ketiga, ya, tentang kehendak, masyiatullah, kehendak Allah yang bersifat kausalitas. Wa ma tasyauna, ya, surat Al-Insan ayat 30. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, sederhana, jenengan bikin teh manis, kopi manis. Bisa pakai garam, bikin jalan sendiri, menempuh jalan baru yang nggak dikehendaki oleh Allah secara kausalitas, nggak bisa. Wa ma tasyaun, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah SWT. Penjenengan ingin meninggalkan keawaman ke santri, ada prosedurnya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalian tidak bisa menempuh jalannya sendiri. Ngarang-ngarang dewe, naudzubillah min dzalik. Apalagi kepingin punya anak yang pengusaha, ulama, ya, anak yang ulama, anak yang presiden sedemikian rupa, jangan ngarang sendiri. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Sudah dibuatkan oleh Allah. Jangan repot-repot buang waktu, jangan repot-repot, ya, buang keringat. Ikuti saja kehendak Allah. Apa yang dikehendaki, kita kehendaki. Apa yang dicintai, kita cintai. Apa yang kita dibenci, kita benci. Apa yang dikehendaki untuk kita lakukan, kita lakukan. Apa yang dikehendaki tidak kita lakukan, jangan kita lakukan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ini ada kelompok masyiatullah, kehendak Allah yang bersifat kausalitas. Innallaha kana aliman hakima. Allah zat yang maha memiliki ilmu dan maha bijak. Ya, dalam ayat yang lain di surat Al-Buruj ayat 16, fa'alul lima yurid. Allah itu maha berbuat apa yang dikehendaki. Di sini masih menggunakan kalimat yurid, tetapi secara umum kehendak yang bersifat kausalitas digunakan kata yasha. Tapi ini masih semakna dengan yasha, ya, walaupun menggunakan kalimat yang kehendak yang sifatnya netral. Ya, nanti ada kehendak Allah yang netral itu menggunakan kata arada yurid. Yang sudah spesifik, nanti kalau bidang ke kausalitas disebut masyiah. Di bidang keagamaan namanya taklif nanti, ya, ada bidang tersendiri, ya. Insya Allah lebih kita dalami pada pertemuan yang akan datang. Allah maha berbuat apa yang dikehendakinya. Apapun yang dikehendaki bisa dilakukan oleh Allah. Nah, ini yang saya berharap Bapak Ibu ketika kemudian kita diberikan oleh Allah bekal ilmu, tambahan ilmu, insya Allah banyak yang bisa kita lakukan ke depan.
Nabi begitu banyak yang bisa diperbuat itu karena pengetahuan yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah begitu banyak. Ya. Sementara umat jangankan membebaskan bangsanya ya dari penjajahan dan keterpurukan, bahkan membebaskan dirinya saja tidak mampu itu ketika memang tidak punya ilmu. Makanya kita butuh terus bertambah pengetahuan kita insya Allah. Surat Al-Hajj ayat 18, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Siapapun yang dihinakan oleh Allah, tentunya karena perbuatan-perbuatannya sendiri, dihinakan karena perbuatan sendiri, terhina karena nggak mau mengkaji Al-Quran, ya, menghijrai Al-Quran, tidak mau mengkaji petunjuk-petunjuk Allah, dihinakan oleh Allah. Faman, ya, yuhinillahu fama lahu min mukrim, maka tidak ada yang bisa memuliakannya, menjadikan dia karam, menjadikan dia mulia, ya, terhormat. Innallaha yaf'alu ma yasha, Allah selalu mengerjakan yang dikehendaki secara kausalitas. Yaf'alu ma yasha. Nah, saya berharap Allah mau menjadikan diri kita, hidup kita sebagai medan Allah berbuat dan berkehendak. Itu karena kita juga menyocokkan kehendak-kehendak kita sesuai dengan kehendak-kehendak Allah. Apa yang kita kerjakan secara prosedural kausalitas bersesuaian dengan apa yang dipilihkan oleh Allah ya, secara kausalitas. Insya Allah ini yang butuh terus kita suan kepada Allah SWT. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dan Rabbmu wahai Muhammad senantiasa mencipta ma yasha. Ya, saya berulang ketika di acara parenting, misalkan kita dapatkan di ayat 189 ketika suami menggauli istrinya maka akan menghibahkan kehamilan. Ya. Ya, suami menggauli istrinya akan terjadi kehamilan. Ditambahkan dalam hadis Nabi, jika ketika suami menggauli istrinya dan suami lebih dulu ke final, lebih dulu sampai ke final, ya akhirnya suami lebih dulu keluar dan terjadi kehamilan, maka yang terjadi adalah sang istri mengandung janin jenis kelaminnya laki-laki. Atau ketika suami menggauli istri dan ternyata istri lebih dulu sampai ke final dan mengandung, maka yang dikandung adalah jenis kelamin perempuan. Ditambahkan lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa ketika suami istri berhubungan badan dan air keduanya bertemu, siapapun yang duluan, tapi begitu ketemu ternyata air laki-laki mengungguli airnya perempuan, lebih berkualitas dan mengalahkan ya air perempuan. Maka nanti kemiripan wajah adalah kemiripan sang ayah. Begitu pula ketika ternyata ketemu dan air perempuan lebih dominan, maka nanti kemiripan wajah. Allah mencipta dengan kausalitasnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyar subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Yasha, ya, mencipta yang berdasarkan dengan faktor kausalitas. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, terakhir poin yang keempat, tadabbur ayat yang menegaskan bahwa Allah sendiri yang mencipta segala sesuatu. Surat As-Saff ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan Allah juga yang menciptakan amal-amal kalian. Inilah yang digambarkan dalam kitab ketiga yang insya Allah kita bedah. Ya, kaifa yubarmijul Qur'anul haya. Bagaimana Al-Quran memprogram kehidupan bahwa pada awalnya Allah ya mencipta kita, menciptakan ilmu kita, ya, mencipta kadar ilmu yang ada dalam diri kita. Nah, ilmu itulah yang diharapkan nanti memandu perilaku kita. Maka dikatakan ya kita, ya perilaku kita adalah ciptaan Allah SWT. Makanya saya berharap bahwa bagaimana Allah mencipta laku kita berdasarkan dengan petunjuk melalui wahyu-wahyu Allah, dan itu insya Allah kita akan dapatkan nanti di kitab ketiga, kaifa yubarmijul Qur'anul haya. Bagaimana kita akan diberikan pengetahuan yang akan memandu perilaku hingga nanti hasilnya pun bisa terukur. Hasilnya pun akan bisa dipertanggungjawabkan dunia maupun di akhirat insya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kita dan apa yang kita perbuat. Maka tadi semuanya kita harus i'tisam dengan hablillah. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan kepada
Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Semuanya yang ada dicipta oleh Allah, dimiliki oleh Allah, semua dipelihara oleh Allah dengan aturannya, ya, berdasarkan kausalitas. Khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Ya. Rabb kita berfirman, alladzi a'ta kulla syai', yang telah memberikan segala sesuatu, khalqahu, penciptaannya secara fisik. Di Allah yang mencipta mereka semuanya. Summa hada, kemudian memberikan petunjuk. Kurang lebih ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, saya berharap dimudahkan oleh Allah SWT untuk memahami tema ini. Jangan bisa baca di bukunya diantaranya terkait dengan beberapa dalil yang waktunya tidak memungkinkan. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, syukran jazakallah pada Ustaz Anwar yang telah membedah ya beberapa ayat tadi dan hadis juga terkait dengan iman kepada takdir. Ya, Masya Allah, memang banyak sekali ya tadi ya bedahan-bedahannya, dan semoga bisa kita amalkan karena beberapa atau sebagian juga mungkin dari Bapak Ibu yang sudah pernah hafal ya, karena dia ada beberapa di juz 30, juz 28, 29 ya. Insya Allah semoga bisa diamalkan dalam praktekkan dalam sholatnya insya Allah. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Nuryati Blora. Mohon untuk jelaskan lagi ya terkait dengan ilmu takdir yang nggak bisa diubah di masyarakat, itu memunculkan sikap pasrah dalam ikhtiar. Contoh, banyak orang berpikir tidak bisa punya anak dan mereka merasa sudah ikhtiar padahal umur juga belum tua. Ini mungkin mohon untuk diluruskan ya Zat, untuk terkait dengan pemahaman takdir yang tidak bisa diubah. Kalau bisa kita tunda pembahasan itu pada pertemuan yang akan datang, karena nanti kita akan ketemu memang ada dua kelompok ekstrim ya, yang antara takdir nggak bisa diubah atau yang memutlakan semuanya bisa diubah ya, atau memahami bahwa kita nggak punya kehendak atau kita hanya kayak wayang ya yang dimainkan oleh ini saja. Nanti insya Allah kita lebih detail ke arah sana. Ini yang kita ingin sampaikan, dan saya berharap teman-teman konsentrasi adalah bahwa memahami takdir tadi itu dengan ada 4 unsur penting. Walaupun nanti insya Allah akan ditegaskan pada pertemuan yang akan datang bahwa ahli sunnah ya memahaminya takdir itu dengan 4 peringkatnya, ya, ilmunya, kemudian penulisan, kemudian masyiat tadi itu, dan kemudian penciptaan. Insya Allah kita akan bahas nanti terkait dengan ahli sunnah ya, bagaimana memahami ini insya Allah. Ya, supaya nanti terstruktur pemahamannya. Ini konsentrasi untuk memahami di 4 item ini, karena ini dasar sekali, dan saya berharap tidak mudah tema ini ya. Tema ini banyak buku yang menurut saya pembahasannya yang nggak mengantarkan kita, nggak mengantarkan kita untuk kemudian bisa mengambil manfaat dari kepercayaan kepada takdir ini untuk kita punya tekad mengubah, dan ya kayak tekadnya Nabi kita Muhammad SAW untuk mengubah kondisi jahiliyah semuanya, ya, sesuatu yang insya Allah ya saya berharap nanti ada pembahasan. Baik, begitu Bu Nuryati, insya Allah kita sambung untuk, karena mungkin tadi disampaikan oleh Ustaz Anwar pembahasannya cukup panjang, jadi kita tunda untuk minggu depan. Mohon untuk kesediaannya. Insya Allah minggu depan pasti hadir yang pertama ya Bu Nuryati ya. Siap. Yang lain ada lagi pertanyaan? Yang mau bertanya melalui mikrofon juga dipersilahkan, bisa raise hand dulu, nanti saya buka mic-nya. Ada? Pak Sidik, Masya Allah, setia sekali ini. Sehat Ustaz Sidik. Baik. Ada? Saya tanya sekali lagi untuk yang di chatting, yang di chat, kolom chat belum ada lagi yang raise hand. Mungkin Bu Ii yang buka.
kamera. Bu Retno ada? Oke, Bu Ii masih seger ini insya Allah kayaknya ya. Oke, tidak ada Bapak Ibu? Oke, mungkin sementara itu dulu. Kalau tidak ada beberapa pertanyaan mungkin ya karena tadi satu pertanyaan aja sepertinya jawabannya panjang ya terkait dengan takdir. Insya Allah minggu depan dipersiapkan pertanyaannya yang mungkin tadi apa berkembang ya dari pengalaman atau yang beredar di apa namanya masyarakat ya pemahaman mungkin Ada kaitannya juga kita tunda pekan depan karena ada aspek teoritisnya yang butuh kita bahas ya dan belum ya kita bahas di saat ini. Jadi bukan oke persoalan siap seperti panjang atau itu. pendeknya. Oke siap, diharapkan minggu depan bisa hadir lebih banyak ya dan lebih tepat waktu ya nanti biar tidak terlalu malam gitu. Insya Allah selesainya. Oke, Insya Allah kita coba mulai nanti 7:30. Insya Allah kita segera mulai saja. Oke. Baik, mungkin itu seperti itu dari kami untuk kajian kita malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukran jazakallah atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang masih on, yang masih mengikuti hingga akhir hingga jam sekarang. Insya Allah semoga Allah balas lelah panjenengan semuanya nanti dengan balasan surga ya yang kemarin sudah dipaparkan oleh beliau dalam kitab ini insya Allah insya Allah seperti itu amin ya rabbal alamin. Cukup dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan yang kami bawakan malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Dipersilahkan untuk yang mau live